Ya, materi kitab Tauhid episode ke-59 ya sekarang ya, yaitu pembahasan tentang takdir. Ya, tentang memahami takdir sesuai dengan akidah salafus solih insyaallah. Kita mulai dulu dengan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon perlindungan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Regan pilih mana? 250 juta. Oke. Atau 250 juta tapi mati. Atau selamat dari kematian cuman gak dapat 250 juta. Selamat dari kematian. Jawaban Regan logis nggak? Logis banget. Karena kalau orang dapat 250 juta kemudian mati, ya dia nggak bisa nikmatin kan? Atau dia dapat 250 juta tapi divonis akan mati dalam 3 hari, itu juga dia kayaknya orang yang masih punya akal nggak akan milih yang 250 juta tersebut. Mending bisa hidup lebih lama lagi walaupun nggak dapat 250 juta. Apin ngasih ke kalian satu kisah yang udah sering ulang, yaitu hadis yang sering kita dengar tentang 3 orang yang terjebak di gua. Kemudian akhirnya jadi mereka lagi perjalanan malam hari, hujan, berteduh di gua, kemudian ada batu ngegelinding nutup mulut gua. Akhirnya cuman 3 orang ini masing-masing berdoa ke Allah untuk dibukakan si pintu guanya. Salah satu di antara 3 orang ini doanya adalah kurang lebih seperti ini, karena ada beberapa lafaz hadis. Langsung kepada kesimpulan aja. Ya Allah, aku dulu punya sepupu yang sangat aku cintai, yang sangat cantik yang aku cintai. Aku menginginkannya, tapi si wanita ini tuh nggak mau gitu, nggak mau jatuh ke zina. Pada suatu saat musim paceklik, si wanita ini, sepupuku ini minjem kepadaku uang. Dan aku pun mau meminjamkannya, tapi dengan upah. Jadi bukan minjemin banget, tapi lebih ke nyewa gitu. Atau mungkin minjemin tapi ada syaratnya. Yaitu kamu boleh minjem 120 dinar yang kalau kita rupiahkan sekarang bukan 250 juta lagi, tapi kali berapa juta satu dinar? 5 juta kurang lebih, kan 4,25 gram emas ya. Kurang lebih lah, atau kita 6. Berarti 120 dinar tuh kali 6 sekitar 720 juta rupiah. Aku akan kasih 120 dinar asal dia mau menyerahkan dirinya padaku. Dan ketika sudah mau zina banget, ketika udah mau zina, aku telah menguasainya, kata si laki-laki ini. Sang perempuan alias sepupunya bilang, jangan kau pecahkan penutup kecuali dengan cara yang halal. Dan pada saat itu si laki-laki ini langsung gemeteran, langsung takut sama Allah. Dia langsung menjauh dari sepupunya. 120 dinarnya dikasih ke sepupunya, tapi dia gak jadi zina. Dan dia minta, ya Allah, kau tahu kalau kau tahu aku melakukan hal tersebut, yaitu menjauhi zina, benar-benar sungguh-sungguh karena takut padamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Dan akhirnya ujung-ujungnya kebuka setelah 3 orang berdoa, dan akhirnya mereka bisa keluar. Di sini ada pelajaran penting teman-teman, yaitu apa? Menjauhi dosa akan mendatangkan rizki. Itu penting loh, kaidah penting. Menjauhi dosa akan mendatangkan rizki. Atau taubat dari dosa akan mendatangkan rizki. Dan rizki yang kita maksud adalah rizki akhirat dan dunia. Bukan cuma akhirat doang, tapi dunia juga akan Allah kasih. Cuman bentuknya, ingat, jangan diidentikan dengan uang. Dengan yang kita mau, bagus. Ya.
Jangan identikan dunia yang akan Allah kasih, rizki yang Allah kasih dengan yang kita mau. Nggak selalu. Karena pada kisah tadi, si laki-lakinya kan tetap hilang 120 dinar ya. Tapi dia dapat rizki berupa apa? Bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi. Maksudnya bisa lanjut hidup. Dan banyak ayat-ayat di Quran seperti di surat Hud, di surat Nuh, disuruh tuh istighfar kepada Allah, nanti Allah kirimkan hujan dari langit. Itu bisa rizkinya berupa tanaman, berupa kelapangan dan sebagainya. Maka siapapun yang sedang berusaha kajian untuk taubat ke Allah, untuk mendekatkan diri ke Allah, untuk berusaha menghapus dosa-dosanya, berharaplah kepada Allah agar Allah memberi kalian rizki akhirat dan dunia. Sebut akhirat dulu karena biasanya itulah yang kita kurang prioritaskan. Berharaplah saat lagi kajian, ya Allah beri aku rizki di akhirat dan dunia ya Allah, yang terbaik. Semoga siapapun yang hadir di sini yang secara langsung Allah berkahi kalian dengan keberkahan yang berlipat-lipat ya. Dan kalian yang di Zoom, semoga Allah tetap berkahi kalian juga, asal kalian ikhlas karena Allah dan sungguh-sungguh ya. Kemarin bikin postingan sedikit aja, maaf, ini kita masuk ke materi takdir, insya Allah semuanya akan terkoneksi. Memang Allah berikan public speaking yang bisa dibilang bagus banget kata sebagian orang, walaupun kalau penilaian kan itu relatif ya, antara satu orang dengan orang lain. Dengan jokes tadi aja khutbah Jumat di Bandung Islamic School, dan nanya ke anak Arizal kalau lagi khutbah Jumat gimana, anak-anak pada ngobrol nggak? Ada aja yang ngobrol. Tadi pas lagi khutbah Jumat itu semua jemaah nggak ada satupun yang tidur dan semuanya ngeliatin dengan serius kecuali satu orang sih yang tidur gitu ya di depan Arizal lagi. Aduh kacau. Tapi yang lain tuh ngeliatin serius banget. Bahkan ada yang nangis juga. Isi ceramah di ITS 3000 audiens, semuanya ngedengerin dengan baik. Tapi ada satu anak di Zoom yang bilang, setiap kali ngedengerin ceramah saya selalu tidur. Apa pelajaran penting dari sini? Sebagus apapun penceramah, kalau audiensnya nggak mau serius, tetap bakalan percuma. Maka yang bisa bikin kalian serius tuh ya kalian sendiri setelah taufik dari Allah. Makanya kalian benar-benar sungguh-sungguh ke Allah kalau lagi dengerin kajian, bilang, ya Allah, aku ingin paham agama ini dengan baik, aku ingin taubat padamu, aku ingin dekat denganmu, aku ingin dapat ilmu yang bermanfaat untuk akhiratku ya Allah, dan juga duniaku. Terus dengerin, pantengin. Kalau kalian udah serius kayak gitu, mau ceramahnya dengan datar dari awal sampai akhir, atau dengan orasi, sama. Bahkan terkadang untuk sebagian orang, style ceramah kayak Arizal yang naik turun intonasi, kadang menggebu-gebu, kadang teriak-teriak, itu tuh style ceramah yang kurang cocok. Karena getek di telinga gitu. Mereka lebih seneng kalau ada orang yang ceramah dengan datar aja suaranya. Datar, jadi mereka fokus nyata. Ya, wallahu alam, itu tergantung situasi kondisi ya. Tapi yang jelas Nabi kita SAW ceramahnya datar enggak? Enggak. Ceramah beliau adalah ceramah yang paling keren intonasinya, paling enak didengar, dan paling bikin antusias para pendengarnya. Ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada mukaddimah itu, karena ya greget aja gitu. Kalian yang udah bilang, saya pingin dong ketemu nanti kalau udah di Bandung kuliah, giliran udah di Bandung nggak ikut kajian tuh sama Rizal. Kapan ya ada kajian di Jakarta, pingin ikut kajian offline, udah di Jakarta kagak hadir-hadir, kecuali ya orang-orang yang emang udah dari dulu niatnya serius aja. Yang lain nggak hadir walaupun udah dimudahkan. Apa itu? Hujan. Allahumma shayban nafi'an. Oke, baik teman-teman, kita sekarang akan masuk ke pembahasan tentang takdir. Oke. Ya. Hari ini kita akan bahas materi takdir versi basicnya dulu, yang mana kalau kita udah paham ini sebenarnya udah beres kajian tentang bab takdir. Kenapa bab takdir jadinya ruwet? Ada yang tahu nggak? Kenapa bab takdir jadi rumit banget? Karena penyimpangan yang ada. Karena banyaknya penyimpangan orang dalam memahami bab takdir ini. Kalau nggak ada orang-orang menyimpang, materi takdir bisa beres dalam 4 menit. Ayo yang misalnya mau ngelihat beneran 4 menit asli ya. Gimana sih cara iman pada takdir yang benar? 1.
Wajib kita meyakini Allah tahu segala sesuatu. Baik masa lalu, masa kini, masa depan, dan sesuatu yang akan terjadi andai sesuatu tidak terjadi. Tenang, nanti aja jelasin untuk poin yang nomor 4-nya ya. Poin nomor 1, wajib meyakini Allah mengetahui masa lalu, masa kini, masa depan, dan sesuatu yang akan terjadi kalau sesuatu itu tidak terjadi. Poin nomor 2, kalian yang keskip, kalian yang ketinggalan, tenang aja, bakal ngulang-ngulang terus kok. Wajib meyakini Allah menulis segala takdirnya di Lauh Mahfuz. Bahasa Inggrisnya preserved tablet. Tablet tuh papan, preserve tuh yang terjaga. Lauh, papan, mahfuz yang terjaga, yang terlindungi. 3, wajib meyakini Allah menghendaki takdir itu untuk terjadi. Wajib meyakini Allah menghendaki takdir tersebut untuk terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Allah lah yang menciptakan apa yang Dia takdirkan. Berapa menit tadi penjelasannya? Gak nyampe 3 menit deh. Ya. Beres sudah. Bye-bye. Sebenarnya ini simple banget, cuman itu doang pembahasan tentang takdir. Makanya kalau kita udah mengimani, Regan meyakini gak Allah tahu segala sesuatu? Yakin. Beres. Yakin gak semua yang Allah takdirkan udah ditulis di Lauh Mahfuz? Beres. Yakin gak kalau Allah yang menghendaki apa yang ditakdirkan di Lauh Mahfuz untuk terjadi, Damar? Yakin. Yakin gak kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, Sultan? Beres sudah. Problemnya para ahli filsafat, merekalah yang bikin materi takdir jadi ruwet. Pertanyaan-pertanyaan dengan logika lah yang membuat materi takdir jadi ruwet, yang akhirnya butuh untuk di counter. Coba 4 poin tadi, kalau ditulis nyampe 1 halaman enggak. Tapi karena materinya banyak dari para ahli filsafat dan orang-orang bahkan yang ateis, padahal kalau ateis kan gak percaya adanya Tuhan, ngapain ngomongin takdir gitu. Lucu gitu. Nah, gara-gara ulah mereka lah pembahasan takdir jadi tebel banget. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang pertanyaan tersebut menciderai kesucian Allah. Allah nggak akan pernah cedera ya. Allah akan tetap maha suci walaupun seluruh makhluk mencelanya. Tapi maksudnya akhirnya respek ke Allahnya akan berkurang di kalangan orang-orang yang belum paham tauhid. Itu dia maksudnya ya. Allah maha suci. Allah yang kita hormati dengan seluruh keagungan. Allah kita hormati dengan seluruh jiwa raga kita. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari filsafatnya, orangnya namanya apa? Filsuf ya. Pertanyaan dari filsuf itulah yang menyebabkan orang-orang awam akhirnya menghormat ke Allahnya jadi rendah. Yang mana sebenarnya itu nggak akan terjadi untuk orang-orang yang imannya sudah baik. Contoh ya, pertanyaan gini. Kalau segala sesuatu udah Allah takdirkan, berarti Fir'aun kafir bukan salah Fir'aun tapi salah Allah. Tuh kan berarti nyalain Allah ya di situ ya. Orang yang imannya bener gak akan kepikiran dia sama pertanyaan itu. Kenapa? Karena dia yakin Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Sehingga kalaupun misalnya ada bisikan pertanyaan itu, dia langsung tepis. Gak berani. Aduh, aku gak mau. Ya kalian ibaratnya punya bos yang super baik aja. Lalu kalian mulai ada suuzon dikit tanpa adanya bukti. Kemudian berani gak kalian ngomong ke bosnya apa yang kalian suuzonin ke bos tersebut? Gak ada bukti apa-apa, tiba-tiba kalian suuzon, terus kalian ngomong ke bosnya, bos kamu kok kayak gini. Menurut suuzonku padamu ya bos ya, kamu tuh gini. Berani gak kalian? Enggak. Kenapa? Takut dipecat. Apalagi gajinya 271 ribu gitu ya, gak sampai triliun. Apalagi gajinya 271 triliun per bulan. Gak mungkin kalian berani. Lah, terus ke Allah, yang mana Allah tuh udah ngasih kita lebih dari 271 triliun.
Allah ngasih kita iman, Allah ngasih kita hidup, Allah ngasih kita semua. Gak mungkin orang yang punya keimanan dan baik sangka ke Allah nanya pertanyaan kayak tadi. Sehingga kalau muncul pertanyaan kayak tadi, kalau Allah takdirkan segala sesuatu, berarti Fir'aun kafir, ya salah Allah. Pertanyaan itu tuh cuma muncul sebentar, langsung dibuang jauh-jauh oleh orang yang imannya baik. Tapi oleh para filsuf, justru pertanyaan itu dikembangkan lagi. Semakin berkembang pertanyaan-pertanyaan dari filsuf, yang inti pertanyaannya tuh menciderai Allah, tapi Allah sekali lagi gak akan pernah dirugikan oleh makhluknya. Dari situlah akhirnya para ulama harus mengcounter. Paham di sini teman-teman? Maaf kalau bahasa agak susah, tapi intinya kalau kalian gak mau, saya gak mau ribet, ya udah yang tadi aja 4 poin beres. Tinggal keluar aja dari Zoom udah beres gitu. Tapi kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, termasuk bagaimana mendebat orang-orang kayak gitu, ayo kita lanjut. Akan berusaha untuk mengcounter pemikiran-pemikiran sesat tersebut dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberi taufik ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya. Kalau Allah takdirkan segala sesuatu, Allah ciptakan surga dan neraka, di mana kebaikan Allah ya? Padahal kan kalau Allah benar-benar maha baik, ya harusnya Allah takdirkan hanya ada surga. Kenapa harus ada neraka? Ya kalau kayak gitu kita pakai logika lagi aja gitu. Negara yang gak ada hukumannya, kira-kira negara itu akan stabil gak? Karena orang gak akan stabil, karena orang-orang pelaku maksiatnya akan bebas gitu. Allah ciptakan surga dan neraka tuh udah sesuai dengan hikmahnya. Kalau gak ada neraka, orang akan lebih parah lagi ngelakuin kemaksiatan. Wong ada neraka aja masih gak peduli, apalagi gak ada. Wong ada neraka aja orang masih berani untuk nabrak larangan-larangan Allah, apalagi kalau Allah bilang gak ada neraka. Yang penting kau beriman padaku, percaya sama juru selamat, udah surga deh gitu ya. Ya kalau kayak gitu kacau kan. Makanya kenapa di agama sebelah itu mereka, padahal di kitab mereka, coba cewek-cewek, siapapun wanita yang tidak menutup rambutnya maka botakin hukumannya. Itu kan di agama sebelah gitu. Gak boleh minum wine, gak boleh makan babi. Tapi kenapa mereka jadi yang paling maju dalam larangan-larangan tadi? Karena mereka percaya, dengan aku mengimani juru selamat, semua dosaku udah ditebus. Jadi keenakan tuh mereka ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekali lagi teman-teman, itulah iman kepada takdir ya. Bahwa satu lagi, coba Alvin, Regan ngulangin bisa kan? So. Ini 4 poin tadi Ya, ya. 4 poin tadi. Agak blank sih. Yang Gak pertama, meyakini takdir itu Allah yang menentukan, baik yang mengetahui takdir, baik itu masa lalu, masa kini, masa depan, dan segala sesuatu yang terjadi andaikan itu tidak terjadi. Kedua tuh bahwa takdir itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Terus sebentar, agak blank. Ada yang mau bantu? 2 lagi. Allah menghendaki ya. Yang keempat, Allah menciptakan. Makasih Noval ya. Oke, simbiosis mutualisme. Enggak. Kalian. Oke. Jadi teman-teman, 4 poin tadi mohon untuk dihafal di hati kita. Kalau ditanya apa itu iman pada takdir, maka kita jawab, kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu, masa lalu, masa kini, masa depan, dan sesuatu yang akan terjadi kalau sesuatu tidak terjadi. 2. Mengimani Allah telah mencatat segala takdirnya di Lauh Mahfuz. 3. Meyakini Allah lah yang menghendaki apa yang di Lauh Mahfuz tersebut untuk terjadi. Dan yang keempat, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Itu 4 poin. Beres ya? Beres. Oke. Nah sekarang mari kita rinci untuk poin yang nomor 1 teman-teman. Atau mungkin harus sampaikan ini dulu ya, biar kalian lebih refreshing dulu. Ada refreshing dulu, yaitu dari kisah salah seorang dari ukhti, anggota grup, yang cerita gini. Semoga Allah merahmati Ibu Teteh ya. Dan ini sekali lagi bukan untuk membuka luka lagi, tapi ini untuk jadi hikmah buat Teteh dan juga buat kita semua. Ada salah satu anggota grup kita, akhwat, yang curhat ke AA di private ya, karena kalau di grup kan kurang enak. Ustadz, saya yakin segala sesuatu itu pasti penuh dengan hikmah dari Allah, pasti.
Tapi jujur Ustadz, ketika ibu saya meninggal, saya nggak bisa ngelihat hikmah sama sekali. Saya mikir nggak ada hikmahnya sama sekali Ustadz. Karena ibu saya yang selama ini jadi tempat curhatan saya, ibu saya yang sering nasehatin saya, ibu saya yang pokoknya segala kebaikan yang udah ibu kasih ke saya atas izin Allah, itu tuh jadi hilang setelah ibu meninggal. Kayaknya nggak ada hikmah sama sekali ya dalam meninggalnya ibu saya. Nah, kira-kira kalau kalian dihadapi dengan pertanyaan kayak gitu mau ngomong apa? Dasar ente gak beriman. Oh lo jangan gitu. Harus empati kalian. Maka sampaikan gini ke tetehnya kurang lebih. Teh, semoga Allah merahmati ibu teteh dan juga membukakan hikmah buat teteh. Tapi ini pelajaran penting satu, teman-teman. Poin nomor 1 dalam kisah tadi adalah hikmah itu jangan cuma dilihat dari sudut pandang kita. Hikmah itu lebih luas dari sekedar sudut pandang kita. Sebelum kita lanjutkan kisah teteh tadi, mau ngasih analogi simpel. Misalnya, ada ukhti cantik, hafal 30 juz dan juga hafal Sahih Bukhari. Kaya raya. Luar biasa. Jackpot banget ini. Noval dan Regan suka sama ukhti tersebut. Tapi si ukhti ini pinginnya sama Noval. Dari sudut pandang Regan mungkin gak ada hikmahnya. Saya jujur aja gak bisa ngeliat hikmahnya karena si ukhti itu nolak saya. Tapi dari sisi Noval, wah hikmahnya banyak banget. Karena kita biasanya hikmah itu adalah manfaat yang bisa kita lihat untuk diri kita. Itu masalahnya, kita tuh mengkerucutkan hikmah tuh, definisi hikmah tuh apa? Manfaat yang bisa saya dapat. Ya enggak sih? Biasanya hikmah tuh itu. Padahal teman-teman, hikmah tuh lebih luas daripada itu. Ada orang kecelakaan. Kalau si orang yang kecelakaan ini misalnya dia nggak bisa ngelihat sama sekali hikmah pada dirinya, kita bisa ngelihat hikmah dari sudut yang lain, yaitu dokter-dokter jadi dapat pahala membantu orang yang kecelakaan ini. Selain itu orang-orang yang ngasih obatnya juga, mereka bisa ngejual obat juga, jadi bisa dapat rezeki dari situ. Ya, obat itu termasuk hal yang halal untuk diperjualbelikan, ya. Tapi ya jangan menyulitkan juga. Nah, jadi teman-teman, kita bisa ngelihat hikmah tuh dari aspek yang lebih luas lagi. Jangan cuman hikmahnya dilihat dari sudut pandang saya. Tapi dah saya kejadian ini beneran saya nggak bisa ngambil manfaat sama sekali dari kejadian ini. Ya dari sudut pandang kamu. Yang mana kamu emang nggak berusaha membuka hatimu untuk menerima takdir Allah. Kan Allah itu akan memberi hikmah kalau apa? Tahu kalau apa? Sabar. Kalau kamu baru kecelakaan 1 menit kemudian saya nggak tahu hikmahnya apa, ya kamu udah nggak sabar, gimana mau dikasih hikmah? Nah, kembali ke teteh tadi, ibunya meninggal, lalu saya nggak bisa ngelihat hikmah dari kejadian ini. Maka AA sampaikan ke beliau, Teh, AA punya murid dari Majalengka, ayahnya Ustadz. Murid ayah ini ayahnya Ustadz. Si ayah ini rajin ngajar. Dan ketika menjelang wafatnya, 1 bulan sebelum meninggalnya, ayah ini sakit. Tapi sakit biasa. Bukan sakit yang sampai gak bisa ngapa-ngapain. Sakit biasa doang, sakit yang mungkin sering demam. Selama 1 bulan sebelum meninggalnya, ayahnya yang Ustadz ini gak pernah sholat. Gak pernah sholat sama sekali sampai matinya. Bahkan ketika disuruh sholat, ngapain sholat? Allahu Akbar. Dan mati dalam kondisi kayak gitu. Ibu teteh meninggal. Teteh bilang gak bisa ngelihat hikmahnya. Teh, bisa jadi kalau ibu hidup lebih lama, ibu ternyata jadi jauh dari Allah, terus meninggal dalam kondisi itu. Sangat mungkin. Inilah yang Allah kasih tahu kita di surah Al-Kahfi tentang pemuda yang dibunuh sama anak kecil, dibunuh sama siapa? Khidir. Kan Nabi Musa bilang, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Hai Khidir, engkau bunuh anak yang gak punya dosa. Dan di akhir story-nya Nabi Khidir bilang, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini
fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Ini anak ya, langsung ke terjemahan simpelnya. Ini anak kalau dia dibiarin hidup, nanti makin dewasanya dia akan nyebabin si orang tuanya jadi kafir. Maka Nabi Khidir bunuh atas perintah dari Allah. Teman-teman, poin lagi-lagi yang perlu kalian catat. Bahkan ini salah satu poin terpenting dari semua pembahasan tentang takdir ya. Takdir yang Allah pilih untuk ditulis di Lauh Mahfuz dan untuk Allah wujudkan, itu adalah takdir yang terbaik dari seluruh sisinya dibanding possibility yang lain. Ulang ya. Takdir yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz dan Allah kehendaki untuk terjadi, itu adalah yang terbaik dibanding kemungkinan takdir yang lain. Ulang sekali lagi. Takdir yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz dan Allah kehendaki untuk terjadi, itu adalah takdir yang paling baik dibandingkan kemungkinan takdir yang lain. Contoh, Regan naik motor terus kecelakaan. Itu pasti takdir yang terbaik. Kalau Regan bilang, andai aku gak kecelakaan. Nah, kalau Regan gak kecelakaan, itu pasti ada takdir yang lebih buruk. Itu pasti akan lebih buruk nanti jalur ke depannya. Nah, Allah pilih yang itu karena itulah yang paling baik untuk seluruhnya. Paham gak kalian gini? So, kita ambil contoh satu-satu yuk, Randy. Boleh tentang diri sendiri, boleh tentang orang lain, boleh animasi juga. Maksudnya apa? Bukan animasi, apa namanya? Fiktif ya. Oh, yang baru Boleh gimana? kemarin waktu itu naik sepeda terus ke kosan dari kantor. Di tengah jalan pedalnya rusak kan? Oke. Naik sepeda pedalnya rusak. Itu tuh takdir yang terbaik pasti. Dan ketika misalnya Randy bilang, andai aja saya ke bengkel dulu sebelumnya, dicek dulu, ini gak akan kayak gini. Kalau ada possibility yang lain, maka possibility yang lain itu pasti lebih buruk daripada takdir yang menimpa. Arizal dulu gak sholat selama 1 atau 2 tahun. Ada yang sholat tapi sholatnya ngaco. Belum pernah mandi junub tuh selama dari awal balik, karena gak ngerti mandi junub. Mandi tiap hari mandi, cuman gak ngerti yang namanya mandi junub atau apa. Buruk gak ini? Buruk. Tapi itulah takdir yang terbaik yang Allah takdirkan atas Arizal. Walaupun boleh aja berharap, andai dulu aku lebih dekat sama Allah, aku bisa lebih taat kepada Allah. Boleh gak berandai kayak gitu? Boleh ya. Kita udah bahas di bab perandaian, bab keberapa tuh, 50 berapa. Boleh kita berandai-andai untuk lebih taat kepada Allah. Tapi Allah kan udah takdirkan itu terjadi. Udah gak bisa di-rewind kan? Maka apa yang telah Allah takdirkan atas Arizal itu, itulah yang terbaik di mata Allah. Yang mana kalau Arizal berandai-andai, andai saya gini, andai saya gitu, andai saya gini, andai saya itu, berandai-andainya sih boleh untuk, ya Allah andai dulu aku lebih taat, boleh-boleh aja, itu bahkan berpahala. Berandai-andai untuk lebih taat kepada Allah tuh berpahala. Tapi kalau itu yang terjadi, maka takdir itu pasti lebih buruk. Karena takdir yang udah, takdir yang udah Allah tetapkan atas Arizal sampai sekarang, itu adalah takdir yang terbaik. Setiap detail detiknya, apapun yang terjadi, misalnya lagi duduk di sini terus bilang, andai ini warnanya lebih merah gitu, maka Allah udah takdirkan duduk di atas kursi yang warnanya ini, itulah takdir yang terbaik. Sampai sedetail apapun teman-teman, kalau kalian mau pakai perandaian, tetap itu pasti lebih buruk perandaian tersebut. Dan apa yang udah Allah takdirkan sama kita, itulah yang terbaik. Yang suka berandai-andai yang sekarang tuh ya di kripto aja ya, contoh ya. Andai, ini kan ada murid Arizal di sini. Andai aja dulu saya udah tahu fatwanya halal Dogecoin. Saya dulu nyimpen di Dogecoin tuh berapa ratus koin. Dan dia udah untung berapa persen? 100% kalau nggak salah. Sedangkan Dogecoin itu 20.000% naiknya gitu. Andai saya dulu nggak ngambil uangnya, saya udah jadi miliarder sekarang. Maka kita jawab, andai kamu jadi miliarder, itu pasti buruk.
Dengan kamu gak jadi miliarder, bahkan kamu jadi miskin, itulah takdir yang terbaik. Itu. Harus cerita pribadi, nggak usah, jangan deh. Cerita murid Arizal aja lah. Yang jadi korban murid Arizal, jangan, privasi ya. Murid Arizal nyimpen di kripto 400 juta di koin yang halal. Terus gini ya, udah bilang kalau harganya turun, sabar, jangan takut, insya Allah naik lagi. Dia udah minus 90 juta, terus dia langsung jual, karena rugi 90 juta. Besoknya naik 100 juta. Padahal kalau dia 1 hari sabar, dia nggak jadi minus 90 juta, tapi dia malah dapat profit 10 juta. Tapi dia udah jual. AA ngomong perandaian dalam rangka ngajarin, boleh nggak? Boleh. Tuh kan, jadi pelajaran buat kamu, harusnya kamu lebih sabar, boleh. Ingat ya, nanti kalau buat kalian yang masih bingung, Ate ngomong apa tentang andai, tonton bab tentang perandaian. Episode berapa? Ada yang bisa ngecek nggak di YouTube? Abu Takeru seandainya, itu bab berapa tuh? Ada 40 berapa ya? Nanti nunggu dulu nih biar kalian tahu nih. Bab 56. Benar 56? Seandainya. Oke. Bab 56, makasih ya. Oke. Nanti buat kalian yang masih katanya ngomong seandainya nggak boleh. Ngomong seandainya tuh ada rinciannya. Ada yang boleh, ada yang bagus, ada yang jelek. Ya. Nah, ngomong ke dia pakai kalimat seandainya dalam rangka ngajarin supaya dia jadi lebih baik. Boleh nggak? Boleh. Ngomong gini ke dia, kamu tuh sabar. Kalau kamu mau sabar 1 hari, itu kamu gak akan rugi 90 juta. Yang ada kamu untung besar. Ngomong seandainya dalam rangka apa? Ngajarin. Boleh nggak? Boleh. Tapi dari sudut pandang dia yang udah kejadian gitu, udah terlanjur dijual, dia ngomong, seandainya saya nggak ngejual, saya bisa lebih untung. Nah, dia nggak bisa kayak gitu. Karena andai dia nggak ngejual dan akhirnya dia untung 10 juta, itu takdirnya pasti buruk. Takdirnya pasti buruk. Dan Allah takdirkan dia rugi 90 juta, itu adalah takdir yang terbaik. Dan ini kita bisa implementasikan di sektor manapun. Kita masuk ke ITB, kita masuk ke Unpad, kita masuk ke kampus yang gak ada namanya sama sekali, maksudnya gak dikenal sama siapapun ya. Itu kalau udah kejadian, pasti itulah takdir yang terbaik. Pasti. Gak mungkin enggak. Tinggal kitanya aja sabar, ngelihat hikmahnya. Boleh nggak saya sabar, saya nerima, tapi saya berusaha untuk yang lebih baik lagi? Ya boleh, nggak ada masalah. Makanya dalam mengimani takdir itu bukan berarti kita jadi nggak boleh gerak. Adik Rizal masuk ITB farmasi, termasuk yang nilainya paling tinggi. 2 tahun keluar, pengen jadi dokter. Takdir masuk ke ITB udah terjadi, baik atau buruk? Baik. Tapi walaupun takdir yang udah terjadi itu baik, tapi adik Arizal pingin sesuai dengan passion dia untuk jadi dokter, sehingga dia berjuang untuk jadi dokter, masuk ke dokteran. Perjuangan itu baik gak? Baik juga. Dan udah masuk dokter dan jadi yang nomor 1 satu kampus itu. Udah kedokteran nomor 1 kan serem itu adik Arizal. Aslinya dulu mah asa main terus, dia tuh kok bisa jadi secerdas ini gitu. Ya kakaknya mah begini-begini aja, kalau masalah yang begituan kagak ngerti. Nah jadi teman-teman, sekali lagi, apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita berandai-andai dengan possibility yang lain, kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka ketahuilah kemungkinan-kemungkinan yang lain tersebut itu pasti buruk. Kenapa Allah pilihnya takdir yang ini? Karena itulah yang terbaik untuk kamu. Itu yang terbaik untuk kamu. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Dengan kayak gini kita akan lebih plong gitu. Dengan begini kita akan lebih plong saat kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi sama kita. Aku punya teman di sini dari SMA 1 Bekasi. Ya, sering nginep di rumah dia kalau lagi ceramah di Bekasi, suka nginep di rumah dia. Namanya Rehan, punya ibu yang kena kanker usus, teman-teman. Itu pas lagi datang ke sana, ngeliat ya Allah, si ibunya senyum, sabar, padahal kanker usus itu sakit banget, apalagi di kemo gitu. Cerita sekali kemo itu kan 50 jutaan ya.
dan sama perusahaan itu di cover full ketika ayahnya masih kerja. Ketika ayahnya pensiun, perusahaan itu hanya mengcover 85%. Berarti 50 juta, 85%-nya berapa? Udah liar kalian. Ya sekitar itulah pokoknya. 40-an. 40-an ya, berarti dia harus bayar sekitar 8 jutaan lah kurang lebih ya per kemo. Dan sebulan 2 kali kemo berarti 15 juta per bulan keluar dari uang pribadi. Sampai semua hartanya ludes. Semua hartanya ludes. Mau nanya, takdir yang udah terjadi ludesnya harta sang ayah itu baik atau buruk? Dari sisi takdir Allah pasti baik. Ibunya kena kanker baik atau buruk? Baik. Walaupun dari sisi manusia itu buruk, tapi kalau dilihat dari sisi takdir Allah itu pasti yang terbaik. Dan aku ngelihat aja bagaimana Masya Allah ibu ini ya pas main ke rumah jadi ajak Teh Sifa, ajak Zaid ke sini biar bisa main. Oh ya Bu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu melihat keluarganya Masya Allah luar biasa banget. Dan udah meninggal sekarang ibunya ya. Pas kemarin tuh udah mau pergi haji, pas udah mau OTW haji ternyata COVID, jadi nggak bisa pergi gitu, nggak bisa pergi. Pas udah dapat pokoknya udah siap pergi aja tapi nggak bisa. Dan itu meninggal sebelum sempat haji. Tapi kita ngelihat dari sisi hikmah, mungkin orang-orang si suaminya berat dan sebagainya, tapi buat ibunya lihat hikmah buat kita. Ada orang yang dikasih kanker usus tapi begitu sabar, masih bisa senyum, bahkan masih bisa bilang ya tinggal dijalani aja, sembuh nggak sembuh kan itu urusan Allah. Yang penting saya berjuang ini sebagai amal buat saya. Tuh teman-teman, itunya sendiri udah jadi hikmah buat kita. Bahwasanya ada hamba Allah yang dikasih ujian seberat kanker usus, tapi masih bisa senyum, sabar, masih bisa rutin kajian salaf. Kan luar biasa banget buat kita. Dan kita yang udah sehat kayak gini jarang ikut kajian, kan malu. Harusnya ini sendiri jadi hikmah. Maka inilah kesimpulan dari kajian pertemuan satu ini ya tentang takdir. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi yang agak beratnya teman-teman, dalil-dalil dan juga bagaimana cara mengcounter pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa harus Allah ciptakan neraka, kenapa Allah takdirkan Firaun kayak gini. Oh ya, ngisi di Unpad di Bright Scholarship itu anak-anaknya kan cerdas-cerdas kita. Udah ngebahas tentang hikmah takdir Allah. Ada pertanyaan yang bagus banget. Kalau kita maksiat lalu kita tobat, kan kita emang sih bisa ngelihat hikmahnya di balik itu semua ya. Yaitu coba aja kalian ngelihat ya, ustadz yang gak pernah terjatuh ke dosa dengan ustadz yang dulunya itu berandalan terus tobat, biasanya ceramahnya lebih nyentuh yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ustadz yang dari kecilnya memang udah soleh, dia gak pernah ngerasain bagaimana hidup di lingkungan yang atau di dalam kubangan maksiat. Sedangkan yang kedua, ustadznya dulunya emang preman gitu, sering maksiat banget kemudian tobat. Itu biasanya ceramahnya lebih nyentuh gitu ya, lebih nyentuh. Nah, pertanyaan dari ukhti ini, The Bright Scholarship ini, dia nanya kayak gini, saya paham sih bahwasanya segala sesuatu itu ada hikmahnya ya. Tapi bagaimana dengan kasus Firaun yang kafir? Ada hikmahnya nggak Firaun kafir? Ada. Buat kita apa? Pelajaran supaya jangan jadi sombong kayak Firaun. Itu hikmah buat kita kan ya. Nah pertanyaan dia ini cerdas banget pertanyaannya. Memang saya yakin pasti ada hikmahnya buat orang-orang banyak, tapi untuk Firaunnya sendiri hikmahnya apa? Ini keren pertanyaannya ya gak sih? Oke, Firaun kafir, hikmah buat kita jadi nggak boleh sombong, kita harus hati-hati dengan harta, dengan kedudukan, itu hikmahnya besar banget. Tapi hikmah untuk Firaunnya sendiri apa? Wow, pertanyaan yang bagus. Tapi ini bukan pertanyaan debat loh. Ini pertanyaan emang pengen mencari tahu. Jawabannya apa kira-kira? Kalau tahu boleh pulang duluan, nggak salah. Nggak tahu kalian? Sebenarnya lagi ini mungkin bukan ngejawab hikmah dari sisi Firaunnya ya. Firaun mau dapat hikmah atau nggak dapat hikmah sama aja masuk jahanam gitu. Ngapain mikirin Firaun juga gitu loh. Tapi di sini kita akan lebih begini teman-teman. Firaun mungkin nggak dapat hikmah, kita dapat hikmah banyak. Firaun kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi kita yakin pasti ada hikmahnya. Ngomong kayak gitu.
Anda, saya nggak tahu Fir'aun dapat hikmah apa dari dia kafir, tapi kita yakin Allah pemilik hikmah tertinggi dari semua yang ada. Maka dengan seperti itu kita akan jadi semakin tunduk kepada Allah, dan kita tundukkan logika kita, dan disitulah kita jadi makin beriman kepada Allah. Justru itulah teman-teman hikmah terbesar, saat kita itu nggak bisa ngelihat hikmah, tapi kita tunduk sama Allah. Justru itulah ketundukan terbesar kita. Sekali lagi ya, ini maaf kalau bahasanya agak rumit nih. Ketundukan terbesar seorang hamba adalah saat hamba nggak bisa ngelihat hikmah suatu kejadian, tapi dia tetap yakin Allah pasti punya hikmah. Itu paling luar biasa. Kalau ada orang nggak makan babi, kayak murid Arizan yang pemenang elemen, kenapa kamu nggak makan babi? Bukan temennya dia ya, dia punya temen Kristen tapi nggak mau makan babi. Kenapa? Karena babi itu, itu jahat banget, lemak jahatnya, kolesterol atau apalah, ngejelasin secara ilmiahnya. Jadi teman Kristennya nggak mau makan babi karena alasan itu. Kalau kalian nggak mau ngelakuin dosa karena alasan kotor, ini bahaya penyakit itu, berarti kalian masih ngandelin logika, iya nggak sih? Tapi kalau udah ada sesuatu yang haram, kalian nggak tahu alasannya apa itu haram secara ilmiahnya, tapi kalian tetap menjauhinya karena yakin Allah Maha memiliki hikmah. Itulah ketundukan yang paling sempurna, teman-teman. Itu yang paling keren. Karena itulah salah satu amalan terbesar adalah haji kan. Karena di dalam haji hampir semua amalnya nggak masuk akal. Hampir semua amalnya nggak masuk akal kita. Kecuali ya motong untuk dibagiin ke orang miskin, kita paham itu ya, hikmahnya bisa bagi-bagi. Tapi coba cium Hajar Aswad, buat apa? Ini bukan merendahkan ya, ini lagi pertanyaan versi orang-orang yang nggak ngerti. Ngapain keliling 7 kali gitu? Nah, kalau mau olahraga mah tinggal di treadmill, di gym ya nggak sih? Terus kenapa harus sa'i bolak-balik? Kan udah nggak perlu ngeluarin air zam-zam lagi kayak Hajar gitu loh. Ngapain harus bolak-balik? Haji itu amal yang hampir nggak bisa kita ngelihat sisi logikanya, tapi itulah puncak dari rukun Islam. Nah teman-teman, semoga malam hari ini bermanfaat. Minta maaf kalau misalnya ada poin-poin yang mungkin keskip dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari 2 tahun yang lalu kita sebenarnya udah bahas, tapi semoga teman-teman bisa memahami materi ini. Sengaja ngekompres, tapi mungkin dengan dikompres ini ada poin-poin yang terskip. Minta ampun kepada Allah, kemudian minta maaf ke kalian, dan semoga dengan sesi tanya jawab ini bisa mengcover kekurangan-kekurangan dalam ceramah tadi selama 1 jam tadi ya. Oke, silakan yang punya pertanyaan boleh yang langsung hadir, silakan mau nanya. Izin make sure. Tadi kan tuh bilang ngejelasin tentang sesuatu yang terjadi, andaikan itu tidak terjadi, itu mau di skip ke next pembahasan atau di ya bagus ya. Tadi mau nanya, mau ngejelasin tentang tadi bilang kan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Timeline dalam waktu kan cuma 3 ya, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tadi nyebutin 1 poin lagi, yaitu Allah tahu apa yang akan terjadi kalau sesuatu itu tidak terjadi. Itu tadi udah bahas sebenarnya, tapi nggak secara langsung, makanya perlu tekankan lagi. Pertanyaan itu bagus kan, gini. Anak laki-laki yang dibunuh oleh Khidir, ketika dibunuh, anak ini udah punya dosa belum? Belum. Karena belum balik ya. Dibunuh sama Khidir kan ya. Dan apa ucapan Khidir? Kalau si anak ini nanti dewasa, Khidir tahu dari mana? Dari Allah. Allah ngasih tahu. Kalau anak ini dewasa, nanti anak ini akan menyebabkan ayah ibunya jadi kafir. Andai misalnya possibility itu ada 2. Oke? Andai. Jalan takdir itu ada 2. Dan kita tahu takdir hanya ada berapa? 1. Dan yang di Lauh Mahfuz cuma 1. Nggak ada 3, 4, 5, apalagi yang di Avenger Endgame tuh ada berapa yang lawan Thanos tuh? 16 juta sekian gitu ya, dan possibility menangnya cuma 1 gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, andai sekali lagi, perandaian takdir Allah ada 2 jalan gitu ya. Yaitu anak ini kalau hidup sampai dewasa, dia akan bikin kafir ibu bapaknya. Dan possibility kedua, anak ini kalau mati sekarang, ibu bapaknya selamat. Nah Allah kan udah tahu nih. Allah tahu apa yang akan terjadi kalau anak ini gak mati. Kalau anak ini gak mati, orang tuanya akan jadi kafir. Makanya Allah takdirkan anak ini mati.
biar orang tuanya tidak kafir. Gitu kan. Regan perjalanan ke Bandung, semoga nggak terjadi ya kan. Ada dua possibility, Regan kecelakaan lalu mati, dan Regan selamat lalu tetap hidup. Allah tahu kalau seandainya Regan kecelakaan dan mati, itu lebih buruk buat Regan, makanya Allah takdirkan Regan selamat gitu. Nah, jadi andai kalau misalnya andai segala sesuatu yang di bumi ini ada dua jalur, Allah tuh udah milih untuk kita di Lauh Mahfuz tuh jalur yang emang paling baik bagi Allah, paling baik di mata Allah, kemudian juga dibuat kitanya yang terbaik. Kalau misalnya Allah pilih yang jalur satu lagi, ya itu pasti yang lebih buruk buat kita ya. Bisa dipahami kan ya. Nah makanya tadi sebenarnya udah jawab, cuman mungkin aku kurang penekanan dan nggak tahu, ngerasa otak Ariza lagi nggak connect malam hari ini. Semoga kalian beda dengan Arizal ya, walaupun lagi nggak connect, tapi semoga kalian tetap bisa paham penjelasan ya. Maaf kalau misalnya agak berat materi malam hari ini ya. Wah iya kom. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi maka Allah pun tahu bagaimana terjadinya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi AA pakai baju biru, Allah tahu nggak apa yang terjadi kalau AA pakai baju biru? Tahu. Kalau Ande pakai baju warna pink, Allah juga tahu apa yang akan terjadi. Kalau pakai baju merah, Allah juga tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita pakai dalam satu kasus, kita ambil aja berbagai macam possibility. Ya. Dalam satu kasus, ambil aja berbagai macam kemungkinan, dan dari semua kemungkinan tersebut, yang Allah tetapkan untuk terjadi ini yang ini. Ya. Coba bisa pakai baju warna apa aja? Kalau warna itu dari transisinya aja udah berapa juta, berapa ribu gitu ya. Nah, andai kita mau perbanyak kemungkinan, bisa pakai baju biru. Laki-laki mah warnanya dikit. Nejuku hibiniu yang banyaknya perempuannya ada hijau marun, ada merah delima, ada merah melati, nggak tahu lah, pokoknya perempuan banyak banget warnanya. Nah, dari semua warna, andai ada 100 warna, nah kita pakai perandaian semuanya. Sekarang pakai baju apa? Biru. Ini takdir Allah. Berarti udah yang terbaik belum? Allah takdirkan pasti itu yang terbaik. Kalian mau bilang kalau pakai baju warna merah, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau pakai baju warna hitam, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau pakai baju warna pink, Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah takdirkan pakai baju biru, inilah yang terbaik. Karena ini udah kejadian. Tapi ada tapinya. Nanti ya, ini penjelasannya akan dilanjutin. Untuk hal maksiat, jangan jadi alasan untuk terus maksiat. Allah takdirkan saya pacaran, berarti inilah yang terbaik buat saya. Nggak bisa. Dalam hal maksiat itu nanti ada bab khusus penjelasannya. Ya. Nah, ini juga bagus banget Cardia. Barakallahu fikum, makasih banget ya. Allah tahu apa yang akan terjadi kalau sesuatu terjadi itu gini. Salah satu contohnya. Penghuni neraka, kafir masuk neraka. Bisa keluar dari neraka nggak? Kalau udah masuk neraka, bisa nggak keluar dari neraka? Kalau Islam bisa keluar ke surga. Kalau orang kafir masuk neraka bisa keluar nggak? Enggak. Tapi apa ucapan orang kafir yang di neraka? Ya Allah, kembalikan kami hidup di dunia agar kami bisa beramal soleh. Allah tahu kalau orang-orang kafir ini dikembalikan ke dunia, mereka nggak akan beramal soleh. Makanya Allah tetapkan mereka jadi penghuni neraka selama-lamanya. Walaupun mereka mohon-mohon terus-menerus, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Kalau kami keluar dari neraka, kami akan jadi orang soleh. Allah tahu itu nggak akan terjadi. Ya, kalau mereka kembali ke dunia, mereka nggak akan jadi soleh. Mereka akan balik lagi maksiat. Makanya Allah tetapkan penghuni neraka nggak bisa balik ke dunia. Karena kalau mereka balik ke dunia, Allah tahu mereka nggak akan taubat. Nah jadi udah. Allah tuh tahu segala macam possibility dari segala macam kemungkinan yang Allah takdirkan untuk kita tuh ini, berarti inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Ya. Di-exclude, dikecualikan maksiat. Oke. Untuk kasus maksiat yang kita sedang jalani, ini kita nggak boleh ngomong berarti ini yang terbaik buat saya gitu. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau maksiat yang udah terjadi, tadi cerita dosa ninggalin sholat, udah kejadian belum? Udah. Dan demi Allah sampai sekarang nggak pernah ninggalin sholat. Dari taubat usia 14 tahun sampai sekarang nggak pernah ninggalin sholat sekalipun dengan sengaja. Nggak pernah, demi Allah. Nah, untuk kasus yang dulu udah ninggalin sholat lalu udah taubat, itu terbaik karena udah terjadi. Tapi kalau sekarang naudzubillah ninggalin sholat lagi, nggak boleh bilang inilah takdir yang terbaik buat saya, yaitu saya nggak sholat. Itu nggak boleh teman-teman.
Penjelasan terkait takdir tersimpel dan sesuai dalil. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ini tuh nanya atau apresiasi? Apresiasi. Alhamdulillah. Ya AA seneng loh jujur diginiin tuh ya. Semoga nggak membuat AA jadi ujub, tapi AA seneng. AA pribadi nih, AA tuh udah suzon ke AA Rizal sendiri kalau AA ceramahnya ini nggak bisa dipahami oleh kalian. Tapi kalau ada yang bisa paham, kemungkinannya dua, yaitu orangnya emang kecerdasan banget gitu, makanya bisa paham. Atau kemungkinan keduanya, yang mudah-mudahan, yaitu AA emang penjelasannya simple sehingga bisa dipahami oleh banyak orang. Mudah-mudahan sih yang itu ya. Izin bertanya, masih ada 10 menit lagi, kalian mau nanya? Novel mau nanya kalian? Belum ada. Oh, kalian? Belum? Oke, baik. Di sini banyak yang nanya ya. Kalau yang mau kencing itu ya ada WC di situ. Bolehkah saya ketika sakit tapi tidak sampai mengganggu ibadah, saya tidak berikhtiar untuk kesembuhan karena supaya penghapusan dosa bisa lebih banyak? Boleh banget teman-teman, boleh. Kalau kalian lagi sakit yang tidak mengakibatkan ibadah jadi berkurang, kalian boleh untuk sengaja nggak berobat. Tapi kalau misalnya penyakit yang bikin kalian jadi kurang ibadahnya, maka berobat ya. Udah sering sampaikan, ini salah satu kisah yang emang luar biasa banget gitu, yang dulu disampaikan oleh pesulap merah. Dan sebenarnya ini oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bukan oleh pesulap merah. Cuman ketika beliau nyampein dengan dalam dan juga kesentuh gitu ya, ketika beliau yang cerita ini, walaupun ada lafaz yang agak kurang pasnya dari pesulap merah, sampaikan lagi aja dari hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang dia kena epilepsi. Yang mana kalau epilepsi itu kan suka langsung kayak ayam kayak ayam yang baru disembelih aja, kayak gitu, kayak langsung wah kayak gila gitu loh. Nah, wanita ini minta ke Nabi SAW agar didoakan supaya sembuh. Dan beliau bersabda, kalau engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Akhirnya wanita ini memilih untuk tidak didoakan sembuh. Sampai situ aja AA udah kagum, karena wanita ini lebih memilih sabar dan dapat surga daripada sembuh. Wanita ini lebih memilih untuk tetap sakit tapi sabar dan balasannya surga. Tapi kekaguman Arizal nggak berhenti di situ teman-teman. Kekaguman Arizal yang lebih tinggi lagi kepada sahabat ini adalah ketika sahabat ini meminta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu doakan aku agar kalau aku kambuh auratku nggak terbuka. Allahu Akbar. Yang diminta begitu mulianya, kalau aku kambuh jangan biarkan auratku terbuka. Itu aja yang didoain ya Rasulullah. Kalau bagian situ udah dalam banget teman-teman. Kalau aku kambuh jangan sampai terbuka auratku. Itu ya Allah, itu kalau kita ngebayangin aja ya, wanita-wanita laki-laki yang hidup di zaman Nabi SAW tuh imannya kayak gitu tuh, itu tuh asli gitu, bukan rekayasa, bukan konten TikTok, tapi emang asli. Ya kebayang gak sih kalau punya orang, teman-teman yang kayak gini gitu. Rasanya kalau kalian punya teman-teman kayak gini tuh udah tuh pegang temennya sampai mati. Bukan dia pegangin sampai dia mati, maksudnya jadi temen deket sama dia sampai mati teman-teman. Langka yang kayak gitu tuh, langka banget. Baik, 7 menit lagi ya. Untuk kasus yang sakit tersebut, apakah termasuk sakit hati Ustadz? Sakit hati itu gimana ya? Sakit hati itu bisa sakit hati karena disakiti orang lain, bisa penyakit hati kayak sombong, ujub, iri. Kalau sombong, ujub, iri dan sebagainya kita harus sembuhin. Harus banyak berobat ke Allah ya. Banyak ibadah yang bisa menghilangkan penyakit hati. Tapi kalau sakit hati maksudnya disakiti orang lain, maka di situ ya kita sabar aja, sabar ya. Sambil kan itu udah dibahas pekan lalu ya, boleh balas, boleh doain keburukan, boleh juga memaafkan. Ada ustadz yang mengatakan yang intinya boleh memakai barang KW yang sudah terlanjur dibeli dan tidak tahu hukumnya, dan bisa juga diberikan kepada orang lain. Oke. Baik, nggak tahu ya. Oh ya teman-teman, ingin ngasih kabar gembira, semoga ini teh jadi ya. Karena takdir masa depan kita nggak ada yang tahu. Tadi AAT di chat sama Ustadz Devin yang ahli kripto halal itu, tiba-tiba lagi di Jakarta, Ustadz gitu. Iya Ustadz, kata Arizal, ayo ketemuan yuk. Ya asli Ustadz ngajak ketemuan. Iya sok, mau ketemuan di mana?
Udah Ustaz, kata Arita, besok makan bareng yuk Ustaz, saya yang traktir. Ayo, boleh, siap. Kasih tahu aja di mana. Nanti masalah di traktir gitu mah nanti gimana nanti. Kayaknya beliau mau traktir aneh. Aduh, jangan husnudzon dulu deh. Itu husnudzon susah deh jadi masuknya. Ya, yang pengen traktir beliau. Itu beliau bayangin kan untuk ikut daurahnya aja tuh kemarin kan bayar 600.000 per orang. Kalau yang hadir 500 orang kali 600.000 berapa puluh juta itu kan. Tapi ya bisa ngobrol sama beliau gratis, cuman makan doang. Dan nanti pengen banyak nanya juga, insya Allah besok yang punya pertanyaan tentang masalah pekerjaan kirim ke AA, mudah-mudahan besok AA bisa nanya ya, kalau emang jadi ketemu. Jadi besok habis ikut kajian Syekh Asim Al-Hakim dan sebagainya, AA mau makan bareng sama beliau. Dan nanti mudah-mudahan bisa banyak nanya tentang kripto dan sebagainya. Insya Allah. Oke, baik, 5 menit lagi ya teman-teman. Kalau jodoh lalu menikah itu apakah ketetapan di Lauh Mahfuz yang sudah tidak bisa dirubah dan selalu diyakini? Apa bisa kita ikhtiarkan dan berdoa misal ingin sama si ini? Dan kalau sudah nikah dan cerai berarti belum jodohnya kah atau gimana? Apakah ketetapan takdirnya bukan jodoh selamanya? Bagus gini teman-teman ya. Segala sesuatu udah Allah takdirkan, titik. Dan apa yang udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Catat baik-baik. Segala sesuatu udah Allah takdirkan. Dan takdir yang udah Allah catat di Lauh Mahfuz tidak akan dirubah sama sekali. Mau kita ikhtiar mati-matian gak akan pernah berubah. Paham sampai sini? Paham. Kalau Allah takdirkan Regan masuk surga, bisa dirubah nggak kan? Nggak. Kalau Allah takdirkan Randy masuk surga, Firdaus tertinggi, bisa dirubah nggak? Nggak akan bisa. Jadi nggak ada yang namanya saya mau merubah takdir. No way, nggak ada. Takdir di Lauh Mahfuz tidak akan pernah berubah. Itu poin nomor 1 yang perlu kalian catat. Lalu lanjutnya, walaupun takdir gak bisa dirubah, tapi kan kita nggak tahu takdir masa depan kita apa. Makanya tugas kita mah ikhtiar aja. Dan kita tuh baru tahu itu takdir kita kalau emang udah kejadian. Kalau belum kejadian mah kita nggak bisa bilang itu takdir kita. Contoh tadinya ada orang nikah, lalu cerai, lalu nikah lagi. Berarti itu teh emang belum Allah takdirkan? Enggak. Allah emang takdirkan dia nikah sama si A, lalu Allah juga takdirkan dia cerai, dan Allah juga takdirkan dia nikah sama orang lain. Itu takdir dia kayak gitu. Dan baru ketahuan itu takdir dia ketika udah kejadian. Kalau belum kejadian mah dia nggak tahu, tugas dia ikhtiar. Kan ada yang bilang kayak gini, buat apa kita belajar? Kalau Allah takdirkan kita bodoh mah mau belajar sebanyak apapun tetap bodoh. Jawab, emang kalau kamu bodoh mah akan terus bodoh sampai hari kiamat. Tapi pertanyaannya, dari mana kamu tahu takdirmu adalah bodoh? Percuma kita kerja kalau Allah takdirkan saya miskin, sampai mati juga saya akan miskin. Emang. Tapi pertanyaannya, dari mana kamu tahu takdirmu miskin? Percuma saya diet kalau Allah takdirkan saya gendut sampai mati mah saya akan tetap gendut. Emang. Kalau Allah takdirkan kamu gendut mah tetap obesitas sok sampai mati. Tapi dari mana kamu tahu takdir di Lauh Mahfuzmu adalah seperti itu sampai mati? Kenapa sekarang kamu gak berjuang buat diet? Kalau udah diet, udah jadi 8-pack, baru ngomong, oh ternyata ini takdirku. Kita tuh baru bisa ngomong ini takdirku kalau udah kejadian. Kalau belum kejadian, mah kita gak bisa bilang itu takdir saya. Yang bisa kita lakukan untuk yang belum kejadian apa? Berikhtiar dan berharap. So, kalau kalian belum nikah, berarti kan kalian belum tahu takdir kalian sama siapa, ukhtinya kan ya? Boleh nggak doa, ya Allah aku pingin sama fulana? Boleh. Terus udah di jalan, udah doa dan sebagainya. Ternyata si fulana nikah sama orang lain. Ya udah, masih banyak yang lain. Habis nikah 1 bulan, fulananya cerai. Doa lagi kau lah ya Allah. Ya kan, karena kita nggak tahu takdir masa depannya apa. Jadi kita gitu aja. Untuk sesuatu yang terjadi di masa depan, kita yakin udah Allah takdirkan, yakin banget. Cuman kita nggak tahu, manusia tuh nggak tahu. Jadi tugas manusia mah tetap aja berharap, berdoa, ikhtiar gitu teman-teman. Sama, kalau kita takdirnya neraka, kita nggak akan pernah bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu takdir kita neraka? Kenapa kita
nggak berharap bahwasanya takdir kita surga kemudian kita masuk surga. Nih mau ngasih spoiler aja, udah ada sebenarnya bukunya. Nabi kita SAW pernah, ini dalam tafsir surah Asy-Syura surah 42, hadisnya Hasan Gharib, tapi Hasan jadi masih bisa diterima. Beliau keluar kepada para sahabat dan beliau menyodorkan satu kitab di tangan kanan. Ini, di kitab ini ada nama penghuni surga seluruhnya, dari kakek moyang mereka sampai keturunan mereka, dari kabilah-kabilah mereka sampai hari kiamat, tertulis semuanya di sini. Dan di sini di kitab yang ada di kiriku ini ada tertulis nama penghuni neraka dari ayah-ayah mereka, keturunan mereka, kabilah-kabilah mereka, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang. Itu udah ada kitabnya. Kalau Regan ada di zaman itu, atau Sultan ada di zaman itu, Sultan ngeliat, pengen ngecek dong kitab yang di neraka, kitab penghuni neraka. Sultan cek semuanya, ternyata nggak ada namanya. Sultan udah boleh bebas mau ngapain aja Sultan. Karena artinya Sultan udah dijamin gak mungkin masuk neraka. Tapi pertanyaannya gak ada satupun sahabat yang ngintip gitu loh. Gak ada satupun sahabat Nabi SAW yang bilang, ya Rasul izin ngintip sebentar lah, nama-namanya semuanya pengen dilihat. Mungkin kalian bilang, tapi emang cukup buku untuk nulis semua nama? Ya gak usah mikirin, itu kan mukjizat. Ya sekarang pakai tab aja semua nama seluruh dunia udah bisa gitu ya. Apalagi yang mukjizat gitu, kitab dari Allah, nggak tahu itu kitabnya kitab apa. Yang jelas beliau nyodorin nih dua kitab ini. Di sini nama penghuni surga, ini nama penghuni neraka. Tapi nggak ada satupun sahabat yang ngintip. Dan giliran ada sahabat yang emang udah dikasih tahu pasti masuk surga seperti Abu Bakar dan Umar, udah dijamin masuk surga, udah dijamin nggak mungkin masuk neraka, udah dijamin. Tapi mereka masih tetap ngerasa kalau dosa mereka banyak dan mereka pantas jadi penghuni neraka gitu. Kan luar biasa amazing gitu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, kau udah dijamin masuk surga. Kalau AA mungkin bakalan tinggal happy-happy aja. Ngapain lagi takut. Tapi masalahnya teman-teman, bukan masalahnya, hebatnya itu Umar yang udah dijamin surga, malah Umar ngomong ke Hudzaifah, aku termasuk orang munafik gak? Rasul SAW kan ngasih tahu engkau tentang beberapa orang-orang munafik tuh. Engkau kan penjaga rahasia Nabi SAW. Aku punya pertanyaan, aku termasuk gak orang munafik yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut? Kan luar biasa teman-teman. Selevel Umar yang udah dijamin surga masih ngerasa dirinya kayak gak pantas jadi penghuni surga. Nah karena jadi itulah teman-teman ya. Oh mungkin ya ini dia ya. Mungkin yang ngebingungin tuh ada hadis yang sahih yang bunyinya doa bisa merubah takdir. Itu nanti akan ada pembahasannya insya Allah di dua pekan lagi mungkin. Karena emang agak pelik untuk pembahasan hadis tadi. Doa merubah takdir tuh gimana dong maksudnya? Yang jelas doa tidak bisa merubah takdir yang udah di lauh mahfuz. Itu mau udah clear. Kalau ada ulama yang bilang doamu bisa merubah lauh mahfuz, sesat. Katakan aja sesat. Karena orang yang bilang lauh mahfuz masih bisa dirubah-rubah, itu berarti bilang Allah punya sifat bada. Dan orang yang bilang Allah punya sifat bada hanyalah orang Syiah. Jadi kalau ada orang yang bilang lauh mahfuz masih bisa berubah, itu Syiah akidahnya. Walaupun orangnya mungkin gak ngerti ya. Bisa jadi dia Syiah beneran atau orang awam yang gak ngerti konsep Ahlus Sunnah. Makanya bilang lauh mahfuz masih bisa rubah. Wallahu a'lam. Itu aja dari Arizal. Udah lama gak membahas surat Yusuf. Semoga minggu depan bisa lebih dalam lagi pembahasan surat Yusuf. Karena aku ngerasa ketika ngedengerin ini sebagai closingnya teman-teman, ketika ngedengerin kajian surat Yusuf makin kesini dari guru Arizal, ada poin-poin yang rasa malah jadi terlalu banyak tambahan-tambahan yang kurang relevan, sehingga mau menyampaikan ke kalian lagi pun jadi kurang bisa nyentuh. Jadi surat Yusuf itu yang paling enak tuh pas pembahasan awal-awal ya nggak sih? Nabi Yusuf awalnya miskin jadi kaya, Nabi Musa awalnya kaya jadi miskin, dan ini jadi pelajaran buat kita, mau kaya mau miskin kita tetap bisa mulia. Itu tuh enak banget pas pembahasan awal, tapi makin kesini makin kurang bisa ngehayatin. Mungkin itu karena dosa Arizal, tapi berjuang untuk bisa makin mendalami lagi. Semoga dengan itu nanti nyampein tafsir surat Yusufnya ke kalian bisa lebih dalam sebagaimana yang awal-awal. Karena tahu kalian tuh banyak yang chat ke Arizal, itu pembahasan surat Yusuf yang awal-awal tuh bener nonjok banget. Cuman sekarang kok jadi kayak gak dapat lagi feelingnya, yaitu uzur ya. Menyampaikan excuse dari Arizal karena kesalahan Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Aku bersaksi
Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.